Apa kabar, brother and sis? Sehat terus ya. Ketemu lagi dengan gue, Bang Said, Sang Idola MC, di Sang Idola MC Sharing yang ke-93 dengan judul Tambahkan Cerita Pengalaman di Saat Perform. Langsung aja ya. Gini. Jadi, ketika kita sedang perform, jangan terlalu polos-polos banget gitu loh. Ini versi gue sekali lagi ya. Dan tolong ditonton video ini lengkap, jangan dipotong-potong. Kenapa? Supaya lu kagak jadi picik. Supaya lu kagak jadi orang yang suka motong-motong. Supaya lu kagak jadi orang yang cuman separuh-separuh. Kalau lu emang suka sharing ini, lu tonton full. Kalau lu nggak suka, langsung klik, matiin. Lu ganti channel yang lain. Gitu. Kalau gue simple yang kayak begitu. So, jadi begini. Kalau perform, ini versi gue sekali lagi gue mau bilang, itu jangan terlalu lurus-lurus, tok 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 gitu loh. Kaku. Memang semua itu berangkat dari jam terbang, dari pengalaman, dan juga dari event apa aja yang sudah dipercayain ke elu dan gue. Itu pasti akan berkembang dengan sendirinya. Jadi begini, gue mau katakan, gue mau sharingkan, gue mau sampaikan, gue mau bagikan bahwa sesuai dengan title di sharing yang ke-93 ini, tambahkan cerita pengalaman di saat perform. Maksudnya adalah begini. Jika memang menurut lu perlu lu tambahin, lu tambahin. Jika menurut lu nggak perlu lu tambahin, nggak perlu lu tambahin. Dan lu mesti ingat, ya, ini lu catat banget nih, kalau gue saklek soal ini. Tidak semua acara perlu lu bumbu-bumbuin, perlu lu tambah-tambahin. Dan ingat, bumbu yang lu dan gue tambahin ini bukan nipu, bukan cerita karangan, tetapi cerita yang benar-benar terjadi. Syukur-syukur bisa lucu, syukur-syukur kagak lucu juga nggak jadi masalah. Syukur-syukur kagak lucu. Gitu pokoknya. Jadi, gue pengen cerita ini bukan rekayasa, bukan imajinasi lu gitu loh. Lu karang-karang supaya perform gue jadi oke gitu. Ceritain aja yang sebenarnya itu seru banget. Atau dari pengalaman lu bagaimana. Dan sekali lagi gue mau nyampein bahwa tidak semua acara perlu lu bumbuin. Kenapa? Karena tidak perlu juga semua acara ada bumbunya. Ada memang beberapa acara yang perlu running cepat. Tek 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 tek. Tapi ada juga beberapa acara yang memang sengaja dibikin santai dan sengaja dibikin memang acara itu untuk fun, untuk happy-happy. Nah, di sini ya akan teruji seorang pembawa acara, akan terbukti seorang pembawa acara dia aware, dia capable apa enggaknya saat sedang on duty. Ya kan? Kalau gue menganut, seperti selalu gue katakan, think fast and smart. Jadi think fast and smart. Jadi artinya gue harus berpikir cepat dan gue harus cerdas. Cerdas di sini adalah bukan cerdas secara sisi edukasi atau sisi bangku pendidikan. Coba tengok ya. Di belakang-belakang sana tayangan-tayangan gue, sharing-sharing gue tentang ini. Think fast and smart gitu loh. Jadi memang tiap tayangan gue, tiap sharing gue ini judulnya putus per satu-satu. Jadi nggak ada yang nyambung langsung blok berapa ratus menit, berapa puluh menit begitu. Ya, oke. Untuk ini gue sadar banget akan ada pertanyaan. Bang Said, lu udah ngelakuin belum? Apa lu cuma ngomong doang? So, kalau begitu pantau yang satu ini dulu. Nih. Ini boleh ya? Gak, yang merah bro. Beluntur kok. Bisa beluntur ini. Sekali pakai, sehari 6. Enggak, maksudnya lemak-lemak. Fat burner. Kalau beluntur lemak saya nggak ada lemaknya. No, belum tentu. Ada lemaknya apa kagak nih? Ada lemaknya apa kagak nih? Cabul mata lo, cabul. Bawaannya mau ngantongin aja, sorry. Kebiasaan, gue pernah ngegeser di satu acara, hadiah jatuh. Untung, segitu. Asisten gue paham. Udah, iya bang, udah gue injek. Udah dapat dia, diam aja di situ. Foto gue hancur. Dia diam aja. Pas gue mau ambil, hancur tuh injek. Masa sih gue kumpulin kan gitu. Ini mau mulai apa kan? Apa mau ketawa terus nih? Mulai ya.
Ditonton kan? Ya, itu adalah pengalaman-pengalaman lucu gue, pengalaman-pengalaman konyol gitu loh. Di dalam setiap perform gue, terutama untuk acara-acara yang semi formal atau acara-acara yang tidak terlalu tight, tidak terlalu saklek, pasti yang namanya gue, mungkin gue juga nggak ngerti ya. Gue begitu banyak banget pengalaman-pengalaman konyol, pengalaman lucu bersama gue dan tim gue. Dan itu akan muncul dengan sendirinya gitu loh. Mungkin karena ya kalau lo sudah kenal gue secara deket dan kita sudah ngopi bareng, mungkin lo akan tahu bahwa ya gue itu sedikit konyol gitu ya, tengil lah kalau boleh dibilang. Asisten gue aja bilang, Bang Said lu mah tengil banget bang, ya kan? Itu asisten gue yang ngomong, emang kurang ajar banget tuh ya kan? Tapi ya dengan adanya mereka, semua dokumentasi ini gue bisa dapetin gitu loh. Jadi ketika gue sharingkan ini, bahwa tambahkan cerita di dalam setiap perform, gue mempunyai video yang memang membuktikan bahwa gue sudah melakukan itu. Jadi artinya ketika gue berbicara, gue tidak hanya meminta lo untuk ngelakuin sedangkan gue belum ngelakuin. Itu namanya nggak fair. Iya kan? Ya iyalah, secara kan gue berangkat dari nol ya boleh dibilang ya. Sampai hari ini gue masih tetap perform juga, itu puji Tuhan banget. Gitu loh. Jadi kalau kita ngacu ke title ya, Sang Idola MC Sharing yang ke-93 ini, tambahkan cerita pengalaman di saat perform. Nah, itu dia tuh yang tadi tuh. Jadi penambahan itu bisa di awal mungkin saat opening, atau sedang saat mengisi acara, atau mau di closing, atau di apa. Atau mau ada 2 atau 3 cerita, atau apapun ya terserah aja. Tapi tetap lo mesti ingat satu hal, bahwa tempatkan cerita-cerita lo dan gue itu pada posisinya. Dan disesuaikan dengan tema dari acaranya. Jadi jangan lu cerita A, tetapi acaranya B. Jangan lu cerita C, tetapi acaranya Z. Itu menandakan bahwa lu dan gue sebagai pembawa acara itu tidak siap. Jadi lebih baik kalau lu nggak punya stok cerita yang bukan karangan, yang bukan tipuan, yang bukan rekayasa, lebih baik lu nggak usah ngarang-ngarang. Running aja so-so gitu loh. Itu lebih wise, itu lebih bijaksana, dan itu keren. Jadi begini, waktu itu gue bawain sebuah acara pembukaan lah, boleh dibilang grand opening dari sebuah gym gitu kira-kira. Acaranya santai, ya, diisi dengan banyak perlombaan, diisi dengan hadiah-hadiah. Dan salah satu hadiahnya adalah itu loh, suplemen yang kecil-kecil loh. Itu yang tadi gue ambil, tolong yang merah itu gitu kan. Di saat yang bersamaan, gue teringat sama cerita gue pernah kejadian nih lucu di acara yang sama, tetapi ini bedanya kejuaraan. Waktu itu gue lagi bawain sebuah kompetisi binaraga dan juga body contest. Hadiah dikumpulin di depan. Tahu-tahu itu yang namanya fat burner itu kecil, itu idola banget untuk para pelaku olahraga beban ini. Karena apa? Membantu ya, membantu untuk membuang lemak, dan ini adalah suplemen gitu loh, tambahan. Jadi boleh dikatakan bukan sesuatu yang berbahaya, tetapi memang perlu digunakan jika memang kita tidak mampu atau kita tidak mempunyai waktu untuk mengatasi hal tersebut. Gitu deh kira-kira tuh. Jadi hadiah itu ngeglinding. Karena kan seperti yang gue bilang tadi, itu hadiahnya plastik-plastik itu ada di depan gue gitu loh. Toto ngeglinding, itu dia fat burnernya. Kunclung. Nah, di situ kan karena gue juga pelaku olahraga beban ini dan gue tahu fat burner itu harganya lumayan. Wow, di situ gue melihat, wow, ini cakep nih dia ngeglinding kan begitu kan. Ini jahile gue aja kan. Langsung gue bilang ke asisten gue, Dra, sikat. Dah diinjek lah sama dia gitu kan. Dia kasih tangan begini, aman bang, oke aman, gue perform terus. Hasil foto gue hancur. Nah, selesai itu, gue bilang, ambil Dra, pop, gepeng cuy. Hancur, akhirnya gak kepake juga. Nah, ternyata hal-hal yang seperti ini karena memang gue ngalamin dan karena juga terekam mungkin ya dari dokumentasi tim gue, itu menjadi sesuatu yang akan selalu teringat. Kenapa? Karena ketika kita ngalamin sesuatu, kita pasti akan teringat di dalam rekaman kita dan itu akan sewaktu-waktu muncul. Nah, hal-hal yang seperti ini banyak kali di dalam setiap perform gue muncul cerita-cerita yang berhubungan dengan event-event itu.
Gitu loh. Sekali lagi, cerita yang berhubungan dengan event yang sedang kita bawakan. Jadi jangan pernah ketika lu lagi bawain acara otomotif, lu keluar tentang kuliner, itu nggak masuk akal. Gitu loh. Nah, sama halnya seperti video yang tadi, acara beban begitu ya, olahraga beban gitu. Toto yang muncul gitu kan, nah tentang yang berhubungan dengan olahraga beban juga. Begitu sih. Gua rasa itu aja dulu, dan sekali lagi gue mau bilangin lo, ini tidak saklek ya. Untuk lu yang pemula, untuk lu yang baru menjadi MC, lu tetap semangat dengan gaya lu. Sharing dari gue, dari abang lu ini hanya bersifat untuk knowledge aja, mungkin untuk tambahan informasi. Jika memang ini perlu lu lakuin, lu lakuin. Tapi jika memang ini tidak sesuai dengan gaya lu, abaikan. Gitu aja ya. Dan sekali lagi, lu mesti ingat, jangan berpikiran picik tentang video-video sharing gue. Apa yang gue sampaikan itu semata-mata karena gue ingin berbagi apresiasi gue terhadap public speaking world in Indonesia. Jadi lu mau pakai, lu mau kagak, lu mau dengerin, lu mau kagak, lu mau tonton, lu mau kagak, urusan lau. Gitu loh. Yang pasti, video tentang sharing public speaking ini akan selalu ada dari gue. Akan selalu ada. So, jadi keputusan ada di tangan lo. Lu boleh tambahin dengan cerita atau tidak. Semua mutlak ada di tangan lo. Gitu dulu ya. Mau ngomong, ngomong aja. Nggak mau ngomong, nggak usah ngomong. Dengan gue, Bang Said, Sang Idola MC, di Sang Idola MC Sharing yang ke-93 dengan judul Tambahkan Cerita Pengalaman di Saat Perform. Sampai ketemu lagi di Sang Idola MC Sharing selanjutnya. Semoga bermanfaat, semoga berguna. Sekali lagi, mau ngomong, ngomong aja. Nggak mau ngomong, nggak usah ngomong. Thank you! Cayo!